Ya, selamat siang Bapak Ibu, rekan-rekan, dosen dan tenaga pendidikan dari institusi kesehatan seluruh Indonesia. Pada siang hari ini saya akan kembali, sudah sejak lama tidak membuat konten tentang Simnakes. Siang ini saya akan membuat konten lagi, semoga bermanfaat untuk teman-teman dosen dan tenaga pendidikan. Pada siang hari ini saya bersama Pak Muh Irfani dari jurusan Kesehatan Gigi Poltekkes Kemenkes Semarang yang beberapa waktu yang lalu mengikuti workshop item development. Silahkan Pak Irfani, apa yang mau disampaikan berkaitan dengan aplikasi Simnakes? Ya, terima kasih Pak Sulur. Setelah mengikuti pelatihan beberapa waktu yang lalu, kemudian iseng-iseng saya masuk lagi ke Simnakes ya. Kemudian dari beberapa soal yang telah dikirimkan kemarin, itu kan ada yang sudah direview, ya, ada yang belum. Nah, kebetulan ya di soal yang saya kirimkan itu ada 6 yang dikembalikan untuk perbaikan. Nah, terus setelah saya melihat dari hasil verifikasi itu, ya, kemudian melihat detailnya yang harus diperbaiki apanya dan lain sebagainya. Nah, kemudian ada timbul kebingungan, ya, bagaimana memperbaikinya. Nah, jadi untuk biar soal yang dikirimkan itu nantinya bisa istilahnya valid, ya, bisa digunakan di bank soalnya. Nah, seperti itu Pak Sulur. Baik. Karena lewat itu kemarin mutar-mutar bolak-balik saya malah jadi bingung. Ya, gitu. Mohon penjelasannya. Baik, terima kasih Pak Irfani yang sudah membuka aplikasinya lagi. Tapi semoga yang ke depan nanti nggak iseng-iseng lagi ya Pak Irfani. Jadi ini betul bisa berkelanjutan, artinya komitmen kita kalau sudah ada di aplikasi ini memang sebagai pengembang harapannya bisa berkontribusi di aplikasi Bank Soal ini. Meskipun tiap orang punya kinerjanya berbeda-beda, harapannya secara bertahap itu bisa menyumbangkan soalnya, itu seperti itu. Baik, Pak Irfani bisa minta tolong share screen tampilan dari tempat jenengan, aplikasi tempat jenengan. Jadi saya akan lebih mudah bimbingnya dari situ Pak Irfan. Ya, sebentar. Oke, ditunggu. Jadi kalau dari Pak Irfani langsung nanti kan bisa kelihatan tampilannya bagaimana. Nah, saya langsung bimbingannya dari situ saja. Jadi langsung praktek. Dan termasuk ada hal-hal yang lain yang mungkin kemarin belum dipelajari atau belum dimanfaatkan berkaitan dengan ini apa namanya blueprint. Ini Pak Irfani kemarin yang item dev untuk ini ya, D3 ya? D3. Oke, baik. Yuk, ini sudah muncul Pak Ir. Silahkan. Mungkin dari... Ini Pak Sulur, sudah muncul? Sudah muncul. Dari hasil verifikasi Pak Ir, dari situ. Ya, sebentar. Wah, muter-muter Pak. Iya, agak sabar. Biasanya kalau kayak gitu jaringan internetnya. Oh, itu tadi jenengan muter-muternya karena udah lama nggak digunakan, terus dia diabaikan, dia biasanya putus Pak. Nggak apa-apa, nggak usah khawatir, jenengan connect lagi, nanti login lagi. Ya, ini udah masuk ini. Iya, saya izin kameranya saya off ya, karena harus baca. Ya. Ya, bisa yang soal dikembalikan benar.
Tadi kemudian di search. Ya, ini. Nah, di sini sebenarnya kita bisa ngeliat kondisi soal, Pak Ir. Dari klik di sebelahnya lampu kuning itu berarti dikembalikan, itu diklik kanan. Diklik aja langsung bisa. Yang detail ini ya? Ya, detailnya diklik, silahkan. Nah, di sini jenengan Pak Ir bisa lihat sebenarnya ada masukan untuk soal yang pertama bisa turun. Nah, yang pertama maksudnya yang urutan paling atas tadi. Ini kondisinya ya. Jadi itu ada catatan soal dikembalikan untuk perbaikan. Ini soal bisa digunakan dengan perbaikan. Catatannya vignette disusun kalimatnya diperbaiki, penggunaan nama orang diganti. Lead in perbaikan kalimat sesuai vignette. Nah, option sudah baik. Oke. Mungkin bisa turun Pak Ir. Nah, kita lihat sekarang. Ya. Langsung kita bisa lihat. Nah, oh itu Pak Ir. Nah, ini sebenarnya ada dua cara untuk perbaikan Pak Ir. Yang pertama, kita bisa tadi langsung mengedit. Coba ke atas Pak Ir. Tuh yang kalau misalnya ya bisa sebenarnya itu jangan diklik tapi saya tunjukkan aja dulu. Itu bisa dengan edit kembali soal, khususnya soal. Tapi kalau yang di badan soal nanti edit badan soal itu bisa. Nah, cuman cara pertama ini untuk saat ini tidak disarankan sesuai dengan apa yang disampaikan Pak Defrizal kemarin bahwa pada saat ini aplikasi itu memang ini aplikasi yang selalu apa namanya, dia ngikutin perkembangan, artinya kalau ada keluhan dari anggota itu langsung perbaiki. Nah, saat ini kondisinya seperti yang dipaparkan Pak Defrizal, kalau nggak salah pas materi, bukan yang pas di item dev, tapi di item review, bahwa aplikasi ini sedang mengalami perbaikan, jadi kalau soal yang sudah dikembalikan, kemudian diedit dan dikirim ulang, dia mengalami masalah di lognya. Jadi perubahan log ini yang bermasalah. Nah, saat ini memang sedang perbaikan, sehingga kemarin saran dari Pak Defrizal adalah perbaikannya dalam bentuk soal baru. Nah, soal baru Pak Irfan coba diingat-ingat yang pakai badan soal seperti ini. Masih disimpan nggak soal ininya? Template yang pernah saya share. Share itu yang bentuknya Word. Masih di bawah nggak Pak Ir? Ya, masih ada, Pak. Tapi di laptop ini ada nggak? Masih ada, tapi katanya nggak. Masih ada, tapi nggak. Kebetulan ini kan saya pakai komputer lain, jadi ini nggak tersimpan di sini. Oke, kalau gitu kemarin gini kalau nggak salah aja. pakai flash disk kalau nggak salah. Oke, nggak apa-apa. Pak Irfan, ada nggak template yang pernah saya kirim? Template yang pernah dikirim ya. Ada ya. Nah, jadi kita memanfaatkan template itu Pak Ir. Caranya kita bisa mengcopy yang badan soal ini yang dari Nyonya Hera itu loh Pak Ir. Bisa di-copy Pak Ir. Ya. Langsung kita praktek aja nggak apa-apa. Atau langsung kita praktek pakai ini aja, Pak? Iya, makanya kita copy itu. Yang Nyonya Hera itu di-copy aja langsung. Di blok. Nah, klik kanan copy. Ya, udah. Mau langsung di sini langsung input gitu maksudnya dengan? Enggak ya. Berarti kan kalau buat soal baru kan lewat sini toh, Pak? Iya, tapi masalahnya yang lead in-nya nanti kan harus kita copy dulu. Ini pindah-pindahnya kebanyakan ini. Nah, maksud saya itu tadi yang sudah badan soalnya di copy, ditaruh di template yang Microsoft Word. Nih, saya kirim. Oh, gitu. Ya, nanti maksudnya ditaruh di template itu, termasuk tinjauannya ditentukan. Nah, kita perbaiki dulu di sana, baru nanti kita inputkan di sini, gitu. Oh, gitu. Langsung kita praktekkan. Udah saya kirim nih, silahkan dicek. Saya japri Pak Ir.
Jenengan bisa lihat di ini di WA yang japri dari saya. Monggo dibuka. Ya, login dulu monggo. Kiriman saya dicek. Nah, itu yang itu di download. Ya. Nah, pakai WiFi agak muter-muter nih Pak Sulul. Nggak apa-apa. Saya sabar kok. Iya lah Kak Yusui. Nah, sudah. Sabar. Ini ya. Belum terbuka ininya Microsoft Word-nya. Microsoft Word-nya belum di double klik Pak Irfan. Kok putus? Ya. Microsoft Word-nya belum dibuka. Double kliknya di Microsoft Word-nya belum dibuka, belum muncul. belum muncul. Belum. Ini sekarang ke apa namanya? Ke WA web. Nggak usah di stop share, buka yang ini aja. Buka itu di minimize itu. Jangan bisa minimize. Mana? Nah, itu minimize dulu, terus buka ininya MS Word. Ini di minimize. Iya. Sekarang malah putih aja tampilannya. Tampilannya putih aja dari tempat saya. Jadi kan buka apa ini? Belum muncul di Belum. Google Meet-nya belum muncul. C.
Ini sudah, kemudian nggak apa-apa itu keseluruhan ini kelihatan. Terus yang Windows-nya minimize, kemudian bisa buka aplikasi MS Word. Nah, dibuka yang template-nya yang tadi. Ini yang Word-nya sudah kebuka di tempat saya, Pak. Tuh, tempatku kok nggak muncul ya, kenapa? Udah, langsung aja yang dibuka di ini, di badan soal. Di badan soal, di paste. Yang tadi kan udah di copy, di paste di badan soal. Tadi kan soalnya udah di copy itu, badan soalnya. Nah, langsung di paste di vignette-nya. Enggak, yang tadi itu, oh iya, turun. Terus ke bawah, terus ke bawah, terus. Ini Bukan, jangan ini. klik badan soal. Itu kan udah dibuka itu tuh. Tuh, data yang soal pertama kan udah dibuka. Turun Pak Ir. Ini. Nah itu di copy. Nah itu kan masih posisi di blok apa? Nah itu sudah di copy, taruh di Microsoft Word. Udah, ini data copy. Ini Sudah, data copy. bukan MS Word. Enggak, ini Bukan tampilan MS Word saya. di tempat saya sebenarnya belum muncul, makanya saya cuman nebak-nebak aja. Buka MS Word. Yang tadi pastekan di badan soal, di vignette. Saya cuman nebak-nebak Sudah. aja soalnya. Sudah. Udah, diulangin lagi yang untuk Di vignette. Ya, di di vignette. diulangin lagi buat yang lead in sama optionnya, jawabannya. Coba nanti sambil diulangin yang ininya setelah disimpan share screen-nya. Kalau di saya soalnya putih itu Pak Ir. Kalau yang aplikasi ini muncul. Yang pas MS Word belum. Sudah. Yang ininya Pak Ir, yang pertanyaannya tuh lead in-nya di ini. Di copy. Alat apa yang digunakan? Nah, itu di copy. Di copy ya. Ya. Bawahnya gantian. Nah. Yang optionnya juga. Sudah Pak Ir.
Apa ya, nggak mau muncul ya? Oh, Ya. ininya ya. Hmm? Tetap nggak muncul, Pak. Belum muncul. Coba stop share deh. Terus diulangin lagi deh. Stop share ya. Iya. Terus diulangin lagi deh. Belum muncul. Kelihatannya ini deh. Apa namanya? Sinyalnya apa ya? Saya ulangi ya. Sekarang? Ya, proses. Yang proses. Ya, nah sekarang mau. Oh, gini Pak Ir. Mohon maaf, ini ada kesalahan saya juga. Jadi memang kita kalau ngopi dari aplikasi ke MS Word atau dari MS Word sebaliknya, kadang kita nemuin seperti ini, ada kayak blok-blok gitu loh. Nah, itu blok-blok itu terjadi karena memang apa ya, kebawa gitu loh. Nah, kalau mau menghilangkan yang hijaunya, itu caranya dengan buka aplikasi Notepad. Oh, berarti anunya di copy ke Notepad dulu. Iya, ke Notepad dulu. Jadi yang biar hijau-hijaunya itu nggak ke bawah itu. Paham tuh maksud saya tuh? Nah, Tuh. ya. Dari situ copy ke Notepad, kemudian nanti Notepad baru ke sini. Karena ke bawah nih settingnya yang di aplikasi itu. Kecuali berarti yang di aplikasi pas settingan source ya, baru nggak ke bawah kayaknya deh. Kayaknya ini bisa. Bisa. Kalau bisa ya nggak apa-apa langsung. Nah, dari sini bisa. Yo, monggo dihilangin dulu yang hijau-hijaunya biar nggak bingung. Tapi ada biasanya. Kalau itu buat kita ya. Ya, bolak-balik kan? Oke, proses sabar.
Mbak Ani baru. Udah mana Pak? Oke, sekarang kita yang mulai kita edit Pak Ir di ini, view-nya diperbesar Pak Ir. Begitu saya kurang jelas sih. View-nya besar ya? Ya, biar kelihatan. Waduh, keren. Oke, set now. Gini kelihatan. Cukup, oke. Yuk, nah ini kita edit yuk. Ini langsung aja, jangan nyonya Hera. Seorang perempuan usia 50 tahun. Datang ke klinik gigi, koma. Usia umur? Usia. 50 tahun, datang ke klinik gigi, koma. Hasil anamnesis. Keluarnya enggak dianu? Itu diganti nanti. Ini hasil anamnesis ya? Ya. Saya menyesuaikan sama materi Pak Panca terakhir aja ya. Iya. Hasil anamnesis gitu ya? Ya, hasil anamnesis. Titik 2. Bisa tuh daerah gigi belakang kiri bawah. Lino bila. Kemudian pada pemeriksaan objektif itu bisa juga diganti yang padanya jangan, jadi kalimat hasil itu ganti hasil, kan kalimat ini apa namanya penghubung itu. Pemeriksaan objektif terlihatnya nggak usah, terlihat bawah tidak usah, titik 2 gantinya. Ini. Oke, marginal gingiva sebelah lingual elemen 36 Pak Ir, bukan 3.6. Nanti nggak pakai titik, cuma 2 digit yang benar. Nanti di WA Group saya share ini apa namanya yang panduan rekam medik gigi, dokteran gigi yang 2004 sama yang penyempurnaan 2014. Elemennya 2 digit aja, mengalami pergeseran. Terus mengalami pergeseran karapek gigi sehingga akar gigi terbuka. Terus atap digunakan untuk menetapkan diagnosa pasien. Ya sudah kan udah diperbaiki itu tuh, simpen. Alatnya, oh ini maksudnya ke arah alat diagnosis, coba lihat ini deh, apa namanya, kunci jawaban. Kunci jawabannya. Ini ini berarti yang di vignette-nya harus ada pengantar untuk ke arah yang marginalnya nih. Untuk minum dingin panas.
objektif marginal sebelah lingual mengalami geser ke arah apek. Apa kasih ini terapis gigi akan melakukan bisa diagnosa gitu. Nah, terapis gigi harus menegakkan diagnosa berkaitan kondisi jaringan penyangga. Nah, itu udah ngarah tuh Pak Ir. Berkaitan kondisi jaringan penyangga gigi. Wes. Udah. Itu kan udah fokusnya ke sana. Ya dah? Titik. Simpen. Oke, sudah. Kemudian itu ini? Yang mana? Itu jangan lupa tuh yang sonde prodontal itu tuh ada titik-titiknya dihapus tuh, jangan sampai ke bawah nanti. Ininya, ini titik-titik. Iya, hapusin tuh. Iya, nanti takutnya ke bawah tuh. Edit sisaan sekalian. Oke. Tinjauannya monggo diisi dulu. Ini kan kaitannya kalau tindakan di pengkajian. Oh iya, Pak Ir itu tendik di ini ya, bimbing praktek ya. Belum ngajar ya. Kalau belum, iya Pak Ir. Cuman bimbing praktek ya Pak Ir. Pak Ir kalau bikin soal toh patokannya yang tinjauan 5 itu Pak Ir. Ini kan di pengkajian ini Pak Ir. Bidangnya. Ini. Iya, yang lain tetap diisi, ya toh. Tapi maksud saya fokusnya supaya nggak bingung, itu kan di setiap kalau pas kita kaitannya bimbingan praktek. Jadi jangan mikir mata kuliah tapi bimbingan praktek. Nah ini kan di fokusnya nanti di pengkajian. Oke, tinjauan 6 boleh diisi. Boleh nanti kalau mau ngisi berurutan Pak Ir. Itu di pengkajian Pak Ir. Bagian tinjauan 5-nya pengkajian. Tinjauan 5-nya ini. Ya. Silahkan nomor 1, tinjauan 1 sampai 4 silahkan menyesuaikan. Untuk soal dan kasus itu masuknya yang apa. Diurutin aja dari atas Pak Ir. Itu Timbangan tinjauan 1, 2, 3, 4 dilengkapi monggo. Landasan ilmiah atau Pak Ir? Itu kan landasan iya. Paling kalau dia mau ke ini berpikir kritis bisa. Ini atau yang ini itu kalau menurut saya, kalau nggak berpikir kritis ke ini, artinya dia harus bisa mengkaji kan. Tuh. Nah di sini sudah berkaitan ke prosedural. Kalau nggak tahu prosedur dia nggak tahu nih harusnya pakai alat apa nih. Ininya Pak ya. Reasoning. Boleh reasoning, harus pembiasaan. Laksana boleh. Ya itu ya. Nah, dengan dasar itu sekarang Pak Ir bisa input ulang. Nah, sekarang jangan lupa disimpan dulu. Ini belum disimpan loh.
Oke. Nih vignette nih, kita mulai menginput badan soal. Vignette di copy itu seorang perempuan itu. Oke, copy. Copy, terus Buka di aplikasi Simnakes. Simnakesnya dibuka, sudah belum? sudah. Oh, ini berarti Pak Ir share-nya share a window ya? Berarti Ya. nganu lagi ya? Stop share aja Pak Ir. Stop share ya. Oh, berarti dia kalau share screen, present now, kemudian share screen. Nanti. Bisa Pak Ir? Lewatnya? Present now, share screen, present now, terus your entire screen, atau yang paling atas itu pokoknya. Oh. Ada yang di sebelah titik. Ya. Nah, 3 bawah itu. Ya. Ini ya. Ini lah, berarti udah lah? Ya, kelihatan? sudah. Yuk, buat soal. Ini abaikan, buat soal yang atas. Jadi buat soal lagi. Ya, buat soal. Nah, Pak Ir, kalau mau ngopi jangan langsung situ Pak Ir. Ulangin. Nah, jenengan karena dari Microsoft Word, besok kalau mau ngopi supaya nggak ada yang perintah apa ya, tampilan yang aneh-aneh, klik di sumber dulu. Sumber. Kalau mau kopas dari MS Word gitu. Nah, itu. Sudah, kemudian dipaste baru. Nah, gini. Ya, kemudian simpan. Turun ke bawah, simpan. Sebenarnya kadangan. Saya mudun meneh, Itu di ini yang sembunyikan tuh. Nah, itu tuh loh, menunya sembunyikan itu loh. Jangan hentikan tapi sembunyikan. Ya. Nah, itu. Ya. Save. Nah, sekarang buat soal kan ke Microsoft Word, copy yang ini. Tadi pertanyaan, liatin dulu, di copy dulu biar nggak bingung. Nah, ini mau ini. Lancar. Lancar, tadi kan enggak. Berarti salah nge-share-nya. Ya, copy. Klik kanan copy sudah. Sudah tak apa. Ya, sudah ke aplikasinya Simnakes. Nah, sumber dulu, oke. Yuk, tinjauannya dilengkapi. D3, yakin yang blueprint baru ya, jangan salah blueprint lama. Save ya. Loh, yang ini Bu, jangan di-save dulu. Tinjauannya belum diisi. Ya. Ini blueprint baru. Ya, baru. Sebentar, tunggu. Bawahnya belum muncul itu. Sudah belum muncul ya? Tinjauannya. Apanya? Tinjauannya. Tinjauannya ini biasanya di-save dulu. Nggak mau muncul dia kalau di-save. Coba nantilah error. Nah, itu tinjauannya dulu diisi. Coba di-refresh Pak Ir. Refresh. Kayaknya jaringannya deh, koneksinya tuh.
Nah, coba sekarang ini deh, dibalik deh, pilih tinjauan dulu deh. Biasanya sih nggak ada masalah sih. Tinjauan dulu. Blueprint baru. Nah, iya, muncul. Dah, kalau tadi ingat nggak tadi tuh ngelihat contekan tadi. Kalau saya biasanya dibuat 2 jendela, jadi kanan kiri lihat. Berpikir kritis kalau nggak salah tadi. Berpikir kritis Pak Ir. Ya. Berpikir kritis. Hanya prosedural. Jenis soalnya listening, kebiasaan. Profilnya Pelaksana ya. Ini pengkajian. Bagian bawah ya pengkajian. Sasaran individu. Turun lagi. Nah. Sumber diklik. Nah, paste situ. Oke, simpen. Proses. Muter-muter. Nah, puter-puter. Siap-siap ngopi jawaban. Buka MS Word sambil nunggu. Ya. Jawabannya silakan di copy. Mulai ABCD tadi kuncinya apa tuh? Sesuaikan. Mau di blok ABCD semua, terus di sana baru nanti di cut juga boleh. Silahkan, itu mengembangkan diri aja tuh, pembiasaan. Source, jangan lupa. Source, nah itu loh, kalau nggak pakai source gitu Pak, loncat Pak. Klik source dulu Pak, diklik aja source-nya Pak, nanti di blok semua bisa Pak? Kalau mau blok kayak gitu tuh tadi di blok, kemudian source, nanti baru copy paste-nya di sini Pak. Yuk, yang B silakan. Semua jawabannya gini. Dari Microsoft, nah itu. Satu-satu teman-teman Pak. Dari BCDE coba tak ajarin kalau mau ngeblok. BCDE Pak, bukan semua Pak. Kan tadi yang sonda udah. Ya. Sonda Edonotik udah. Ini. Nah, copy. Yang tadi kan sudah yang A. Nah, copy. Udah, buka aplikasi Simnakes. Yes. Nah, B. Udah. Jangan lupa sumber-sumber. Paste. Ini. Ini. Belum muncul. Ctrl V. Atau klik kanan paste. Nah, ini sekarang yang B dihapus. Sudah muncul ya, itu diedit, B-nya dihapus. Itu memang bisa ke bawah gitu. Enggak, yang tulisan B titik itu loh dihapus. Yang B, nah itu dihapus. C juga, C, D, E. Yang poin-poin D, E. Nah, kemudian yang eskavator diblok. Ini. Bukan diblok aja semua, jangan ya mau satu-satu gitu bisa nanti, tapi source itu
Oh, Ya prinsipnya gitulah pokoknya. oh kadang hilang. Ya wes di ini Saya tak di paste aja tuh. ini aja. Silahkan. Nah, Maksud saya gini. tinggal ini di copy yang sekalian ngedel yang di bagian B. Excavator itu di blok langsung. Ini tuh. Nah, blok semua sampai bawah. Nah. Oh, gitu. Di blok sampai bawah. Nah, itu di cut sekalian. Jadi di bagian situ hilang. Nah, paste di C. Ini maksudnya. Ya. Pak Ir, lupa sumbernya kan diklik. Oh, saya apa ya. Nah, copy yang reamer. Atau dihapus, itu masih ada di kopinya. Bawah lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di terakhir sumber. Oke, tinggal daftar pustaka di copy dari bab 1. Saya yang satu ini Bab 1 dari template malah jadi bab 1. Wah, yang ini malah hilang tadi. Sonde. ya, Ya, ini udah ada. Tak edit. Daftar ini Pak Ir, daftar pustaka. Nah, itu referensi. Iya. Ya. Udah. Oke, simpan. Sudah ya, sukses tuh ya, tuh tengah tuh. Sukses. Nah, itu jadi caranya seperti itu Pak Ir. Jadi selama belum ada informasi dari pengembang, nanti untuk yang soal yang dikembalikan, itu caranya diedit tadi di template-nya, kemudian inputkan ulang lagi. Kalau harapan saya sih jangan ya diluangkan waktu dalam waktu dekat ini sehingga yang dikembalikan bisa segera dibalik kirim ulang sehingga nanti akan masuk di ini urutan di review lagi Pak Ir. Itu harapan saya seperti itu. Nah, kemudian saya mau menjelaskan yang tadi blueprint Pak Ir. Tolong dengan blueprint. Ya, klik yang di rekapitulasi. Bukan yang itu di aplikasi untuk rekapitulasi. Ini. Ya. Nah, proses. Cek, muter-muter. Ya. Pak Ir sambil download ininya Pak Ir. Blueprint yang apa namanya? Blueprintnya. Blueprint berarti level 5, D3. Dari di WA ya? Iya, di WA. Udah saya kirim tadi. Ya, silakan di-download dulu Pak Ir. Cek, baru buka. Blueprint. Atasnya tuh, nah itu yang atasnya lagi, satu lagi. Nah, level itu. 5 ya. Ya, nomor level 5.
Nih. Ya. Nah, coba sekarang kita akan merhatikan dari sini. Kalau saya tadi yang sudah saya singgung, dari tinjauan tuh boleh, kalau mau ideal memang seperti itu. Ini dalam persen, ya. Jadi kalau satu paket buku soal itu 180. Sorry. Ya, paket buku soal itu 180. Dan kalau kita siapkan setiap UKOM itu paling tidak ada 3 buku paket soal. Itu seperti itu. Nah, buat sebarannya, Pak Ir, klik di yang Simnakes Pak Ir, tolong Pak Ir. Nah, ini kita membandingkan yang Simnakes, aplikasi Simnakes ke close Pak Ir. Itu di member area sebelahnya, tab satunya Pak Ir. Nah, coba sekarang kita isi ya. Itu Pak Ir, yang jenjang pendidikan diisi Pak Ir. Di bawah tulisan terapis gigi dan mulut Indonesia. Nah, pilih jenjang, blueprint baru. Yang D3 blueprint baru. Kemudian status soal. Tuh. Kita pilih semuanya boleh. Ya, kalau itu yang keseluruhan. Misalnya tanggal 1 Januari sampai 31 Desember 2021. Kemudian nanti klik search. Nah, ini cuma buat contoh saja, tapi kalau misalnya kita mau spesifik, oh yang soal yang ekspor boleh. Oh soalnya yang apa tadi yang diterima itu boleh, tergantung sebenarnya R1 atau R2 itu seperti itu. Kemudian klik search, masih proses. Ya, proses. Nah ini kaitannya adalah dengan karena Pak Ir di bagian di tenaga pendidikan tadi kan belum mulai mengajar, jadi yang menjadi patokan itu yang bidang yang dibimbing saja. Contoh misalnya Pak Ir lagi mau bimbing yang konservasi, kan kayak gitu. Patokan saya apa sih yang konservasi khususnya, misalnya penambalan. Nah Pak Ir ini bisa ngelihat nih sekarang, ini soal dari yang keseluruhan, ya, itu ada yang dinyatakan ekspor berapa tuh, dari 1386, ternyata yang ekspor baru 447. Masih ada 666 yang belum direview, R1 nih. Nah, dari soal sebanyak ini, kalau karena keseluruhan, kita bisa lihat sebarannya dari tinjauan Pak Ir. Silahkan turun Pak Ir. Ini tinjauan 1, yang di tinjauan area kompetensi, ini tinjauan 2, jenis pekerjaan. Tinjauan 3, jenis soal. Tinjauan 4, turun lagi Pak Ir, tentang nih. Nah, kita patokan stop di tinjauan kegiatan atau tindakan. Ini yang menjadi patokan Pak Ir. Ya, ini jadi patokan. Bidang pekerjaan apa yang mau kita, nah ini dalam persen. Coba sekarang kita bandingkan ya Pak Ir ya. Sekarang yang ekstraksi, di situ ada 135 atau 100%. Nah kita bandingkan di ininya, di blueprintnya. Klik yang blueprint Pak Ir, tab sebelah kiri. Yuk, tab atas sebelah kiri. Atas ini. Enggak, putus-putus Pak, putus-putus. Ini saya ulangin ya. Jadi sekarang kita bandingkan dengan blueprintnya. Blueprintnya Pak Ir, klik yang blueprint Pak Ir. Silakan. Blueprintnya diklik. Ya. Nah, kita lihat yang pencabutan itu ya. Ekstraksi ada 135 soal atau 10%. Nah, ternyata kalau ekstraksi di situ sudah memenuhi, bahkan melebihi itu. Situ kan mintanya cuma 5%. Ya, itu bobotnya 5%, tapi di sana ada 10%. Tapi kan kalau dilihat 10% itu dari yang kalau keseluruhan dari 1000 sekian tuh ada 10%-nya. Nah, kita bandingkan lagi sekarang kalau misalnya apa? Scaling ada berapa persen? 8% itu ya? 8% atau 103 8% atau 113 soal. Kita bandingkan blueprintnya. Tuh, sudah melebihi yang scaling. Ya, melebihi. Yang feeling kita lihat. Feeling harusnya 5%.
Visur Silent juga 5%, di sana berapa tuh? Tuh. Nah, ini yang Visur Silent masih 3% ya, Kak. Nah, Visur Silent berarti kurang. Aplikasi Floor harusnya 10%, situ baru 2%. Nah, jadi di situ sebenarnya kita bisa fokus. Oh, ini soal yang bisa saya buat ini. Soal-soal yang kurang nih tentang aplikasi Floor, tentang Visur Silent. Nah, itu bisa sebagai panduan dibandingkan dengan blueprintnya. Demikian pula kalau misalnya nanti, nah, karena apa namanya sudah kalau saatnya nanti belajar di item review, nah, kita sudah bisa jadi reviewer. Nah, itu kita akan bisa bandingkan ini. Itu Pak Ir. Jadi yang kemarin-kemarin kaitannya ada blueprint, itu kaitannya adalah dengan melihat hasilnya ini. Sedangkan template-nya tadi, template adalah memudahkan pada saat kita input. Itu seperti itu. Input dari yang MS Word dengan ke aplikasi. Itu Pak Ir, sudah jelas? Ya. Oke. Ya. Ada yang mau jadi paham sekarang. Oke. Ada yang mau ditanyakan lagi Pak Ir? Monggo, jangan malu-malu. Udah paham. Ya. Baik. Udah paham gunanya blueprint untuk apa, terus template-nya. Ya, kaitannya dengan ini. Ya, dengan template-nya. Tuh. Gitu ya Pak Ir ya. Jadi silahkan yang 5 soal itu, yang 6 soal dikembalikan. Nah, sekarang bisa dikembalikan lagi dalam bentuk soal baru. Prinsipnya seperti itu. Nah, itu kan yang lain-lain bisa ditambahkan. Tapi juga kalau misalnya mau ngirim, jangan lupa memang aplikasi itu menuntut memang 10 soal baru bisa dikirimkan. Gitu ya Pak Ir ya? Ya. Oke, baik. Siap. Semoga bermanfaat. Monggo dilanjutkan Pak Ir. Boleh di stop share Pak Ir. Ya, oke. Baik, teman-teman dosen sekalian, demikian untuk hari ini apa yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk teman-teman yang lain yang hari ini belum bisa mengikuti untuk sesi diskusi. Dan mudah-mudahan nanti kita bisa buat kesepakatan, kita akan buat ruang konsultasi lagi dan supaya bisa saling bermanfaat. Biasanya saya mohon izin saya buatkan konten seperti ini sehingga teman-teman bisa memanfaatkan mungkin di sesi-sesi yang lain. Terima kasih Pak Irfani, semoga bermanfaat apa yang disampaikan hari ini. Terima kasih, saya Eri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.